Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Diana Wastuti, pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana yang hari ini akan mengajarkan salah satu lagi bagian di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang bercerita mengenai jaksa, jaksa penuntut umum, dan tuntutan. Sebagai bagian rangkaian formal dari undang-undang formal di Indonesia, maka untuk kejaksaan di Indonesia diaturkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang paling penting di dalam undang-undang ini adalah mengenai satu, pengertian daripada jaksa, fungsi dari penuntut umum, dan apakah itu yang disebut dengan tuntutan. Semuanya ini akan kita bahas di dalam satu tayangan, di mana kita akan menjelaskan lebih jauh tentang peranan dari kejaksaan itu di Indonesia sebagai penegak hukum. Baiklah, mengaca kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur mengenai tugas dan fungsi pokok kejaksaan. Kejaksaan adalah bagian lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum, terutama di dalam lapangan hukum formal, untuk menerapkan kasus mulai dari titik awalnya penyelidikan, kemudian yang akan bermuara kepada penuntutan. Jaksa pada pengertiannya adalah kuasa hukum atau aparatur negara yang berfungsi untuk menyatakan perbuatan-perbuatan atau membuktikan setiap faktor-faktor kesalahan dari perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang tertentu di dalam lingkungan Indonesia. Dalam artian tersebut, ketika kita berbicara mengenai jaksa, jaksa jelas di sini berfungsi untuk melaksanakan kewenangan negara. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di dalam suatu jenis penyelidikan, maka patokan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah BAP atau berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan tersebut akan dilengkapi oleh jaksa-jaksa dengan kekuatan-kekuatan pembuktian, juga bunyi-bunyi dari pasal undang-undang yang menyatakan suatu perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat diancamkan dengan pidana atau tidak. Sehingga jaksa penuntut hukum di dalam fungsinya berfungsi untuk membuktikan, untuk membantu acara pembuktian sehingga beban pembuktian itu jelas. Pertama-tama diletakkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada jaksa. Jaksa di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman. Kalau hakim berfungsi untuk menjatuhkan hukuman, menimbang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, maka jaksa bertugasnya atau berfungsinya seorang jaksa itu di dalam satu penegakan kasus hanya untuk membuktikan. Mulai dari hal-hal yang sifatnya administratif seperti pembuktian kartu identitas, pembuktian keaslian seseorang merupakan suatu warga negara Indonesia, atau membuktikan kebenaran keabsahan dari surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan menjadi alat bukti. Jaksa juga berfungsi untuk melakukan penahanan dalam kategori-kategori tertentu yang semisalnya di dalam penegakan kasusnya dirasa sulit apabila tidak dilakukan suatu penahanan terhadap tersangka. Jadi jelas di sini jaksa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepolisian. Sehingga kalau kepolisian merupakan garda pertama untuk pintu masuknya sebuah perkara di proses peradilan, maka kalau kita berbicara tentang jaksa,
Jaksa menjadi mediator, jaksa menjadi pintu perantara, sebuah kasus bisa sampai ke pengadilan. Jaksa juga berfungsi untuk melengkapi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tadi sudah diajukan oleh polisi kepada hakim. Maka jaksa di sini akan melengkapi dengan bunyi-bunyi pasal, dengan keterangan-keterangan yang sekiranya akan memberatkan atau meringankan di dalam suatu pembuktian. Sehingga bisa kita kategorikan, terutama di dalam sidang peradilan pidana, seorang jaksa itu duduk menjadi aparatur negara yang tugasnya berdebat, tugasnya mengkonfirmasi dan mengcounter setiap pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum atau oleh tersangka. Sehingga jaksa akan menghadirkan kebenaran yang sifatnya pertama-tama kebenaran formel dan kemudian kebenaran material dari sebuah peristiwa yang dianggap melanggar hukum. Pada pasal selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari jaksa dan fungsi jaksa penuntut umum, yang perlu dipahami di sini adalah tidak setiap jaksa dapat menjadi jaksa penuntut umum. Kapan seorang jaksa menjadi jaksa penuntut umum? Manakala dia ditunjuk oleh ketua pengadilan dan oleh jaksa tinggi yang mengepalainya untuk menangani sebuah kasus. Jadi kalau kita konfirmasi, jaksa kalau secara umum berarti semua jaksa yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum ini hanya ada pada satu kasus dilakukan oleh satu jaksa penuntut umum. Atau dua, atau tiga. Tergantung dari berat bobot daripada sebuah kasus. Kalau kasusnya merupakan perkara-perkara pelik, maka jaksa penuntutnya akan lebih banyak. Jaksa penuntut umum hanya ditunjuk pada satu kasus tertentu. Bertindak untuk satu kasus tertentu, lalu dia akan membuat benda atau objek yang kita sebut sebagai tuntutan. Yang akan kita bahas lebih jauh setelah kita membahas mengenai jaksa penuntut umum. Lalu jaksa penuntut hukum akan menjadwalkan kapan mulai persidangan itu yang dikonfirmasikan kepada ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan akan mengaturkan jalannya persidangan. Jaksa penuntut umum di sini harus wajib hadir di muka persidangan. Tidak boleh jaksa penuntut umumnya melakukan persidangan jarak jauh kecuali pada era pandemi saat ini, di mana memang persidangan dibolehkan, artinya tidak diwajibkan. Kalau mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka jaksa penuntut umum wajib hadir. Kenapa dia harus hadir? Karena dia yang bertugas untuk menggali kebenaran-kebenaran di muka persidangan dan untuk membuktikan. Sehingga kalau di dalam persidangan jaksa penuntut umumnya tidak hadir, dirasakan ada persidangan yang seperti dibuat-buat, alias persidangan tidak sesungguhnya. Sementara terutama di dalam kasus-kasus pidana, jaksa itu harus melakukan debat, harus melakukan proses tanya jawab dengan kuasa hukum dan juga tersangka. Sehingga jaksa penuntut umumnya di sini justru kelihatan tidak berfungsi kalau diadakan persidangan secara online atau dengan tidak hadir. Jaksa penuntut hukum atau jaksa penuntut umum pada penjelasan kali ini yang ingin saya jelaskan mempunyai kewenangan untuk mengkaitkan setiap hal-hal yang dirasa penting, dirasa menjadi titik terang di dalam sebuah perkara untuk dibawa ke dalam proses penuntutan. Sehingga biasanya di dalam penyelidikan pun jaksa penuntut umum sudah berperan, sudah mulai memberikan
arahan-arahan, hal-hal apa yang harus diperdalam, hal-hal apa yang harus diulik, sehingga nanti akan berimplikasi kepada berkas penuntutannya. Dimana ketika kita berbicara mengenai penuntutan ini, ada pola-pola atau ada bentuk-bentuk khusus yang harus dibuat oleh jaksa penuntut umum di dalam suatu surat dakwaan. Di dalam perkembangannya mengenai jaksa dan tugas-tugas jaksa penuntut umum lebih banyak diatur di dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan jaksa tugasnya adalah untuk melakukan penuntutan. Lebih jauh, kalau kita berbicara mengenai penuntutan, penuntutan itu tidak berhenti pada kata tuntutan atau penuntutan saja. Tetapi ada juga fase pra-penuntutan, ada juga fase pelaksanaan dari eksekusi. Nah, kenapa hal ini perlu dikaitkan di dalam tugas dan fungsi jaksa? Saya akan jelaskan satu persatu. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, kemudian yang dikuatkan dengan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan jaksa itu tugasnya adalah menerima tuntutan atau menerima pelimpahan berkas dari penyidik dan dari penyelidik. Sehingga ketika istilahnya di dalam dunia kepolisian tuntutan itu atau berkas perkara itu sudah P21, maka selanjutnya akan menjadi tugas seorang jaksa untuk membawa perkara tersebut di muka peradilan. Kalau kita berbicara mengenai pra penuntutan, kenapa di sini ada fungsi jaksa adalah fungsi untuk melihat, menakar apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat sebelumnya, berarti pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, apakah sudah sesuai dengan kitab yang yang sudah dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga jaksa di sini kalau pada tingkatan pra penuntutan akan menilai, satu, apakah satu proses penangkapan dan penahanan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau memang pada pra penuntutan itu terjadi yang kita sebut sebagai malpraktek atau kesalahan dalam penerapan hukum, maka pada proses pra penuntutan ini jaksa akan mengajukan kepada hakim supaya perkaranya itu dihentikan terlebih dahulu. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kalau kita berbicara sebagai rangkaian hukum yang berlaku di Indonesia, maka ketika suatu perkara sudah diregistrasi, sudah masuk ke dalam database, maka di dalam pra penuntutan tersebut ada hal-hal yang masih terlanggar. Semisal, ketika seseorang ditangkap, penangkapannya tidak dilandasi oleh surat penuntutan atau tidak dilandasi oleh surat penangkapan, maksud saya di sini. Maka pada hal ini boleh dilakukan satu bentuk pra-peradilan. Pra-peradilan ini juga akan membawa pengaruh kepada berkas-berkas yang akan dimasukkan di dalam penuntutan. Artinya jaksa di sini bisa memaksa kembali kepolisian untuk melengkapi segala hal-hal yang diperlukan di dalam penuntutan yang lebih lanjut. Sehingga di sini polisi akan diulang lagi melakukan hal-hal misalnya mengumpulkan saksi, melengkapi pembuktian-pembuktian surat-surat, sehingga di dalam hal ini kalau memang jaksa masih menemukan adanya kecacatan hukum, maka jaksa akan memerintahkan untuk penghentian perkara. Masuk kepada penuntutan. Penuntutan selain dilandasi oleh pasal 13 KUH Pidana juga, KUHA Pidana, juga dilandasi pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 yang menyatakan jaksa penuntut agung, jaksa penuntut hukum yang ditunjuk oleh jaksa agung, tugasnya adalah membawa perkara dari Justia Valen yang diadministrasi oleh kepolisian, kemudian dari kepolisian dilimpahkan kepada kejaksaan untuk mendapatkan
satu titik pembenaran atau satu titik ganti kerugian yang dilakukan oleh hakim nanti kepada Justia Belen. Artinya, di dalam membuat tuntutannya, seorang jaksa harus betul-betul satu memperhitungkan bukti-bukti yang ada di dalam TKP. Yang kedua, situasi dan kondisi dari kronologis yang mungkin masih belum terang di dalam satu tindak perkara. Sehingga kalau dalam hal terjadi belum terang, maka jaksa yang bertugas untuk menerangkan bahwa misalnya di dalam satu perkara itu kenapa seseorang bisa dibunuh oleh orang lain atau dibunuh oleh sesamanya. Nah, maka tugas jaksa itu bahkan sampai menyelidiki kepada motif-motif yang bisa melatar belakangi suatu tindak perkara. Sehingga dengan sudah terbuktinya satu-satu hal tersebut, maka jaksa kemudian akan menyusunnya kepada dakwaan. Dakwaan inilah yang akan banyak kita bicarakan kemudian. Mengacu kepada fungsi yang tadi saya sebutkan di dalam penuntutan dan penuntutan, yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian adalah adanya beberapa pembatasan yang diberikan oleh jaksa, oleh undang-undang, supaya melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum. Antara lain, satu, jaksa harus membatasi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka. Artinya, ketika seseorang dihadapkan di muka persidangan, dia boleh didampingi oleh kuasa hukumnya atau oleh advokat. Namun di lain sisi, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membatasi peranan tersebut, sehingga dalam artian di sini jangan sampai terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang tersangka yang berkoalisi dengan si kuasa hukum. Ini banyak pada prakteknya terjadi, seperti pada kasus yang terakhir itu yang melibatkan politisi di Indonesia, di mana ketika ada mau pemeriksaan, si tersangka ini kemudian melakukan semacam mencoba melarikan diri, dan itu seperti di backing atau dilindungi oleh kuasa hukum. Nah, di sini jaksa penuntut hukumnya seperti tidak bergigi, tidak mampu mengawasi bagaimana hubungan antara si kuasa hukum dengan si terdakwa, sehingga itu akibatnya akan ada penyalahgunaan, dan memang terbukti pada akhirnya betul ada penyalahgunaan haknya. Jaksa itu juga terkait dengan kode etiknya. Maksudnya di sini selain jaksa itu berpegangan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pokok pelaksana kewajibannya, jaksa penuntut umum juga harus berpatokan kepada kode etik. Beberapa hal yang bisa saya katakan tentang kode etiknya adalah, satu, jaksa itu harus bersikap sangat amat netral di luar hakim dalam memeriksa perkara. Artinya, tidak peduli dengan siapapun dia diajukan kepadanya suatu perkara, maka jaksa harus memeriksa sampai detil ke dalam penerang-penerang kasus tersebut. Semisal, pada kasus yang sekarang sedang berlanjut, ada kasus yang misalnya melibatkan seseorang yang memang merupakan punya hubungan darah, misalnya kepada si jaksa. Maka jaksa secara langsung oleh pengadilan akan dinyatakan gugur haknya. Sampai batas berapa, Bu? Sampai derajat ketiga ke atas. Ke atas itu dalam artian kakek, nenek, canggah, buyut, itu tidak boleh. Kemudian 3 keturunan ke bawah, cucu, anak,
dan kemenakan-kemenakan, lalu juga ke samping. Jadi istilahnya kalau misalnya seseorang punya hubungan darah, nah ini ada limitasi. Jaksa tidak boleh melakukan penuntutan untuk hal-hal yang demikian, karena itu akan mengurangi independensi. Padahal seorang jaksa itu harus sangat independen dalam memutuskan hukuman-hukuman atau ancaman-ancaman hukuman yang akan dimuat di dalam suatu berkas penuntutan. Sehingga tidak bisa dihindarkan batasan-batasan tersebut bersifat sangat rigid dan limitatif terhadap seorang jaksa. Di luar tersebut, kalian masih bisa juga membaca hal-hal yang di dalam kode etik dan juga di dalam undang-undangnya sendiri, bahwa walaupun kelihatannya jaksa itu sangat luas kewenangannya di dalam dunia persidangan dan dunia pembuktian, tapi jaksa juga ada pembatasan kewenangannya supaya dia tidak melebihi di dalam persidangan. Berbicara kepada tuntutan, tuntutan sendiri pada dasarnya itu terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama itu biasanya ada pembukaan, yang kedua itu ada isi, yang ketiga itu ada penutup. Ketika kita berbicara pada pembukaan, biasanya suatu surat yang dibuat oleh jaksa itu selalu berkasnya itu ditulisi dengan irah-irah tertentu. Nah, demikian juga berkas tuntutan. Tuntutan tersebut di bagian awal, setelah ada kop, ada cap, dari mana kejaksaannya, ada bunyi-bunyi pernyataan berdasarkan keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, ketika seorang jaksa membuat sebuah tuntutan tersebut tidak boleh melebihi fakta-fakta yang ada meliputi sebuah perkara. Lebih lanjut lagi, jaksa harus menuntut berdasarkan hati nurani yang akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan. Sehingga jaksa tidak boleh dengan semena-mena menjatuhkan sebuah tuntutan. Misal, terhadap satu perbuatan X yang sewajarnya dia hanya mungkin dihukum sampai dengan 5 tahun maksimal, lalu si jaksa memutuskan karena kamu sudah melakukan hal sedemikian tanpa memperhitungkan perberatan dan segala macam, kemudian menjadikannya menjadi 10 tahun. Itu tidak benar. Karena seorang jaksa di dalam pembukaannya sudah terikat bahwa yang boleh dituntut yang hanya dituntutkan kepadanya. Jadi tuntutan itu tidak boleh lebih. Nah, setelah kita mendapatkan berkas irah-irah tadi, ada juga nomor dan sampai kepada identitas. Identitas apa, kepada siapa seseorang tuntutan itu diberlakukan. Jadi jaksa itu tidak mungkin membuat tuntutan tapi bagian identitasnya kosong. Itu namanya tidak benar. Karena kita berbicara di sini tuntutan. Sesuatu yang melibatkan perbuatan yang bisa dituntutkan kepada manusia tentunya. Karena cuma manusia yang sanggup bertanggung jawab untuk perbuatan. Lalu, dari pembukaan kita akan berpindah kepada isi. Bagian isi itu biasanya di dalam suatu berkas penuntutan itu akan memuat mengenai kronologis, akan memuat mengenai perbuatan-perbuatan dan pasal-pasal dari kitab undang-undang yang sekiranya dapat mencocoki ke dalam perbuatan tersebut. Pada bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai kasus Nenek Mina dan mengenai pembuktiannya. Maka kalau kita melihat kepada isi dari tuntutan kepada Bu Mina, yang dimaksudkan di dalam isi tersebut adalah satu, menjelaskan perbuatan mana yang mencocoki kepada pasal-pasal. Ingat, kita berbicara hukum formal, bukan hanya berbicara kepada perbuatan. Kalau perbuatan kita cukup lihat
lihat kepada kitab undang-undang hukum pidana, selesai. Sementara kalau kita berbicara kepada hukum acara formal, maka kita harus sampai menunjukkan perbuatan ini mencocoki pasal begini. Jadi kalau kita tadi mengatakan kasus Nenek Mina kan mencuri, maka kita harus melihat bagaimana proses mencuri dan mengambilnya sampai kepada itu. Apakah mengambilnya itu pada malam hari dengan cara memindahkan mungkin dalam satu pohon dia ambil satu atau dua. Ingat, di dalam mencuri bukan jumlahnya yang menjadi titik permasalahan, tapi dengan berpindahnya satu barang saja kepada penguasaan orang tersebut dengan tujuan dimiliki, itu sudah pencurian. Sehingga dimaksud di dalam penuntutan ini, kalau kita berbicara kepada isi tuntutan, maka isi tuntutan itu lebih kurang berbicara kepada pasal-pasal yang sudah terpenuhi menurut perkiraan jaksa. Sekali lagi, menurut pertimbangan jaksa. Lalu, setelah semuanya tadi termasuk di dalam isi, beserta juga dengan pasal-pasalnya dengan disebutkan detail, maka kita sampai kepada bagian penutup. Pada bagian penutup biasanya ada 3 hal, yaitu yang pertama, satu, jaksa meminta hukuman yang seadil-adilnya dari hakim. Setelah meminta hukuman yang seadil-adilnya, nama identitas si jaksa sendiri. Setelah nama jaksanya disebutkan, dibubuhkan dengan tanda tangan oleh si jaksa dan anggota timnya apabila ada. Sehingga kalau salah satu dari bagian ini tidak terpenuhi, dapat kita kategorikan surat dakwaan itu cacat menurut hukum. Ingat, dokumen yang dibuat oleh seorang penuntut adalah dokumen yang sifatnya dokumen milik negara. Artinya, dia dibuat untuk kepentingan negara oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh negara dan hanya untuk kepentingan negara semata. Tidak boleh berkas-berkas tuntutan itu tercecer-cecer. Sehingga di sini penting sekali peranan dari seorang jaksa adalah untuk memelihara berkas-berkas yang sudah pernah dituntutkan. Dibundel, dirapikan, setelah itu disimpan di dalam rak. Nah, dari rak apabila nanti akan digunakan, baru dipakai satu demi satu untuk dipelajari kemudian. Sehingga ada pakem-pakem tertentu yang harus diberikan oleh negara kepada seorang jaksa karena dokumennya bersifat dokumen milik negara. Oke, demikian penjelasan saya mengenai jaksa penuntut umum dan tuntutan. Sebagai tugas hari ini, sebagai akhir dari pertemuan ini, saya minta kalian di dalam kelompok silahkan di dalam kelompok itu buatlah sebuah tuntutan atau dokumen penuntutan di mana kalian berperan, karena itu kan biasanya satu kelompok kan ada 5, jadi 3 orang berperan sebagai jaksa, 2 berperan sebagai panitera. Nah, dari satu kasus tersebut buatlah semacam dokumen tuntutan kepada seseorang, terserah bebas kasusnya, tetapi yang harus dipahami adalah bunyi tuntutannya harus memenuhi yang tadi saya sebutkan tiga bagian tersebut. Nah, tugas ini kemudian akan dikumpulkan berbarengan dengan teman-teman. Teman-teman buat lagi satu cover nanti yang isinya menjelaskan nama-nama mahasiswa. Setelah itu, semua yang bekerja menyusun penuntutan itu dikumpulkan kepada email saya yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih.